Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaifa halukum ya ayyuhat tulab. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran materi syirah atau sejarah Nabi, yang mana pada pagi hari ini Ustadz akan sedikit menyampaikan atau menyambung dari materi kemarin. Sebelumnya, anak-anak bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah, semoga senantiasa semuanya sehat selalu. Silahkan anak-anak, khususnya bagi kelas 7 ya, dipersiapkan bukunya, dan buku sirah jilid pertama dibuka halaman 6 ya, halaman 6. Halaman 6 ya. Kita langsung saja ke materi. Kenapa? Karena waktu kita yang sangat melelahkan karena kita belajar lewat daring ya. Tentunya anak-anak mungkin jenuh, apalagi Ustadz insya Allah tetap semangat ya. Dibuka halaman 6, kita lanjutkan as'ilah atau latihan soal sebelum ke materi yang nomor 3 ya. As'ilah ya, bisa dilihat semuanya di sini ada as'ilah. Kemarin kita sudah terangkan subbab yang nomor 2 tentang nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 1 ya, yang nomor 1, manasabuhu min jihati abihi. Apa nasabnya ya, Rasul dari garis keturunan ayahnya atau bapaknya? Nomor 1 ya, apa nasab keturunan Rasul dari ya, garis keturunan bapaknya Nabi ya. Anak-anak, jawabannya tentunya yang pertama adalah wila waliduhu. Yang pertama Abdullah, kedua kakeknya Abdul Muthalib, terus kakeknya lagi Hasim, kakeknya lagi Abdi Manaf, terus Qusay ya, terus kakeknya yang kelima yaitu Kilab ya. Kalau anak-anak jawabnya sesuai, yang pertama Abdullah, Abdul Muthalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab. Kalau jawabnya sesuai dengan yang Ustadz ucapkan, maka nilainya 10 ya. Kalau salah satu berapa? Kan jawabannya 5. Kalau salah satu berapa? Berarti dikurangi 20. Dikurangi 2 berarti 8 ya. Lanjut yang nomor 2, manasabuhu min jihati ummihi ya. Ya. Apa nasabnya Rasulullah dari garis keturunannya ibunya ya kan? Nasabnya apa? Ya, nasabnya yang nomor 2 ini nasabnya. Wa ummuhu, pertama Aminah bin Wahab bin Manaf binti Zuhrah dan binti Kilab ya. Jadi dari ibunya Rasul Aminah, Rasulullah mempunyai kakek namanya Wahab, ini dari ibunya. Terus dari ibunya lagi, kakeknya lagi Abdi Manaf, terus Zuhrah, terus Kilab ya. Jadi harus dijawab dengan benar anak-anak ya. Kita lanjut yang nomor 3.
fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma abihi, ya. Jadi kakek yang keberapakah, ya kan? Ini kan ummuhu, ya kan? Ummuhu terus abihi, ya kan? Kakek yang nomor 5. Nah. Jadi bertemunya nasab bapaknya Rasul dan ibunya Rasul itu di kakek yang nomor 5, yaitu kakek Kilab. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Ya, jawabannya adalah kakek yang nomor 5, yaitu Kilab. Ya, kita lanjutkan nomor 4. Mata tuwufiyat waliduhu. Kapankah meninggalnya bapaknya Rasul? Ya. Kapan bapaknya Rasul? Walaqad tuwufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu samaniya asrota sanatan. Ya. Ketika Rasul berada di kandungan perut ibunya, bapaknya Rasul sudah meninggal. Terus ketika bapaknya Rasul berumur, ya, ada yang mengatakan umur 25 tahun, ada yang mengatakan, ya, perbedaan pendapat, ada yang mengatakan kalau di buku Khulasoh samania asrota 18 tahun, ya, masih muda banget, ya. Terus nomor 5, aina dufina, di mana? Ya. Wadufina bil Madinah. Dufina itu artinya di mana bapaknya Rasul dimakamkan. Bapaknya Rasul dimakamkan di Madinah, ya. Jadi bapaknya Rasul dimakamkan di Madinah. Itu yang nomor 5. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Khusus kelas 7. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi subbab wiladatuhu wa rodo'atuhu. Artinya apa wiladatuhu? Ya. Rasul dilahirkan, wa rodo'atuhu, dan orang-orang yang menyusui Rasulullah. Ya. Kebiasaan bangsa Arab pada saat itu, mereka itu mencari ibu-ibu di pedesaan-pedesaan yang mempunyai ASI yang normal, ya, tentunya yang normal, untuk memberikan ASI kepada anak-anak kecil yang dititip-titipkan pada saat itu. Bahwasanya ASI dari orang soleh, ya kan, perempuan soleh atau solehah, insya Allah akan memberikan dampak pengaruh kepada anak, ya, yang disusuinya nanti. Jadi seperti itu, ya anak-anak, ya. Tolong diperhatikan, ya. Kita masuk ke subbab yang nomor 3, wiladatuhu wa rodo'atuhu, ya. Yang pertama adalah, alinea pertama, ini alinea pertama, ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam bimakkata yaumal isnen, ya. Nabi lahir, ya kan? Nabi lahir hari Senin. Hari Senin bimakkata, di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Sania asaro min Robiul Awal. Sania asaro 12 Robiul Awal, ya. Sania asaro min Robiul Awal, 12 Robiul Awal, amal fil, yaitu tahun gajah, ya.
Amal fil yaitu tahun gajah. Di kota mana? Di kota Mekah. Ya. Jadi anak-anak, Nabi itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Nah, ini saya garis bawah atau saya kotakin. Kenapa kok bisa dikatakan tahun gajah? Nanti panjang ceritanya. Ya, makanya anak-anak jangan ngantuk. Yang di rumah tetap fokus, santriwan maupun santriwati kelas 7. Silahkan tetap semangat, dengarkan apa-apa yang Ustadz sampaikan mengenai materi kelas 7. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang nomor 2. Wasumia amu wiladati amal fil, dinamakan tahun kelahiran tahun gajah. Ya. Kenapa? Kenapa dinamakan tahun kelahiran itu tahun gajah? Ya. Li'anna malikal habasah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Karena pada saat itu Raja Habasah dan bala tentaranya, termasuk tentara-tentaranya atau pasukannya itu menaiki pasukan yang menunggangi gajah atau hewan gajah. Ya. Pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah sebagai tempat beribadah, ya kan, sebagai tempat beribadah, ya kan, yang mana dirasa Ka'bah itu menyaingi tempat ibadahnya Raja Habasah. Ya. Pada saat itu, ya, Raja Habasah memimpin pasukan dengan menaiki kendaraan berupa hewan, yaitu hewannya adalah gajah, dan yang mana bertepatan, ya, bertepatan dengan tahun lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu anak-anak. Kenapa dinamakan tahun gajah? Jadi sejarahnya seperti itu. Ya. Lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Masih nomor 2, lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun, di salah satu hewan tunggangannya pasukan Habasyah, ya, itu ada satu hewan yang sangat besar, yaitu gajah purba. Ya, fihi filun azimun, yaitu gajah yang sangat besar. Sebesar apa? Wallahu alam, karena Ustadz belum pernah lihat gajah yang diceritakan di sini. Kalau gajah-gajah di kebun binatang Ustadz sering lihat, ya kan? Gajah yang dimaksud di sini adalah gajah purba. Kalau gajah purba itu gajah mamut, ya, gajah mamut yang belalainya panjang, ini gadingnya itu luar biasa, gede banget, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Fa'ahlaqallah al-jaisa, maka Allah pun menghancurkan pasukan gajah beserta Raja Habasah. Kenapa? Karena Allah melindungi, ya, tahun kelahiran Nabi, ya, memuliakan tahun kelahiran Nabi dari kekotoran Raja Habasah dan bala tentaranya. Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan lupa anak-anak, jangan ngantuk, tolong dicatat, ya. Kenapa? Karena Allah memuliakan tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi lahir. Ya, kakeknya Nabi. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib hampir kurang lebih 1 minggu. Ya, setiap malam bermimpi
akan datang seorang ya pembawa keselamatan ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ya, yaitu dari rahim Aminah ya. Jadi seperti itu, seorang nabi lahir dalam keadaan yatim. Banyak sekali tempat peribadahan kaum musyrikin, orang-orang kafir yang pada saat itu hancur ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3. Wa ardo'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah. Ya. Wa ardo'at, ya. Orang yang menyusui, ya. Dan orang yang menyusui. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Yang pertama, ya tentunya ibunya Nabi. Siapa? Aminah. Ya, karena kala itu ibunya Nabi mengalami sakit-sakitan. Lalu Rasul juga disusui oleh siapa? Suwaibah al-Aslamiyah, khadimatu ammihi Abi Lahab. Ustadz, bukannya Abu Lahab pada saat itu benci sekali dengan Nabi? Nabi masih kecil, Abu Lahab belum ada perselisihan tentang agama waktu itu, masih kecil ya. Pembantunya Abu Lahab menyusui Nabi pada saat itu. Lalu dilanjutkan ya, ada ya Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian ada juga Halimatus Sa'diyah, ada juga Ummu Aiman ya, dan lain sebagainya ya. Illa an balagha umruhu arba'a sanawatin, sampailah umurnya Nabi 4 tahun. Nabi ya Mimi Asi itu sampai 4 tahun ya. 4 tahun, subhanallah ya. Jadi ada ibunya Nabi, ada pembantu pamannya Nabi, ada perempuan desa yang soleh dan lain sebagainya. Yang mana ya Nabi disusui oleh